Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wali Kota Bandar Lampung minta warga yang tinggal di bantaran sungai waspada. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meminta warga yang tinggal di bantaran sungai untuk waspada. Pasalnya saat ini merupakan musim penghujan. Sekali lagi Eva mengatakan kalau masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sungai. Ia berkata begitu dengan harapan agar air sungai tidak meluap kala hujan. Karena jika membuang sampah di sungai terus dilakukan dapat menyebabkan kebanjiran. Jika seluruh masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan bersama-sama membuang sampah di tempat yang tepat, maka tidak akan terjadi banjir lagi. Ia mengaku normalisasi sungai terus dilakukan secara bertahap dengan menyisir sungai-sungai yang mulai mengalami pengendapan. Pada tahun 2022 diharapkan seluruh drainase akan diperbaiki serta diperluas agar dapat menghindari banjir saat musim penghujan tiba. Berita selanjutnya, seorang wanita ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan Bandar Lampung. Warga Jalan Pulau Tegal, Gang Apel Waida di Sukarame, Bandar Lampung dikejutkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin perempuan di dalam sebuah rumah kontrakan pada Kamis 2 Desember 2021 kemarin. Mayat tersebut diketahui bernama Ani Sukini, seorang perempuan paruh baya berusia sekitar 53 tahun. Sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, datang seorang kolektor untuk menagih uang koperasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kolektor bernama Ricky Janua berusia 24 tahun sempat mencium aroma tidak sedap dari dalam rumah tersebut. Tak ada respon saat Ricky mengetuk pintu rumah tersebut. Berselang waktu kemudian datang seorang tetangga korban. Mengetahui ada hal aneh karena tak ada sahutan dari dalam rumah, tetangga korban meminta Ricky mendobrak pintu rumah. Selanjutnya Ricky mendobrak pintu rumah kontrakan tersebut dengan disaksikan tetangganya. Setelah berhasil membuka pintu, ternyata korban sudah terbaring di lantai samping pintu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Korban juga didapati dalam keadaan sudah mengeluarkan bau dan darah dari hidung korban. Menurut teman korban, Juliana mengatakan terakhir dirinya sempat bertemu dengan korban pada Selasa 30 November kemarin. Saat itu korban meminta tolong Juliana untuk mengerok badannya. Kedatangan Juliana tersebut dibenarkan oleh tetangga korban yakni Risdianto. Menurut Risdianto, Juliana sempat mampir ke rumahnya meminta asam Jawa. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito membenarkan penemuan mayat perempuan tersebut. Warsito menjelaskan setelah ditemukan oleh warga jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk untuk dilakukan otopsi bersama dengan anak korban. Menurut Warsito, korban merupakan warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, namun tinggal di kontrakan tersebut sendirian. Warsito menyatakan kuat dugaan korban meninggal dunia murni karena sakit, bukan karena menjadi korban tindak pidana kejahatan. Berita selanjutnya, Polresta Bandar Lampung periksa 3 saksi kasus kebakaran KMP 336. Penyebab terbakarnya kapal motor penumpang 336 di area Pelabuhan Panjang Bandar Lampung beberapa waktu lalu belum diketahui. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kapal tersebut terbakar. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana mengatakan, penyelidikan masih terus berlanjut. Dalam tahap penyelidikan tersebut, jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kru kapal juga diperiksa, ada sekitar 3 orang kru termasuk kapten kapal yang sudah memberikan keterangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui saat kejadian kapal sedang dalam keadaan kosong. Kapal tersebut ditinggal di area dermaga Sandar Pelabuhan Panjang karena sedang mengalami kerusakan.
Dari keterangan yang diterima, kapal tersebut mengalami kerusakan di bagian mesin, namun meskipun dalam tahap perbaikan mesin, Devi menyebut kapal tersebut masih layak operasi. Mengenai dugaan adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan kapal tersebut terbakar sampai tenggelam di dasar lautan masih dalam proses penyelidikan. Masih didalami dari keterangan saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran dan mencari kemungkinan unsur pidana atas peristiwa tersebut. Devi memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kapal yang terjadi pada Kamis 18 November 2021 lalu. Berita selanjutnya, kebakaran warung nasi uduk di Gading Rejo, Pringsewu. Warga Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dihebohkan dengan peristiwa kebakaran warung nasi uduk pada Kamis 2 Desember 2021 malam sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Si jago merah menghanguskan bagian depan warung Emma Rohani yang terletak di belakang Pasar Gading Rejo. Tepatnya Dusun Tegalrejo, Pekon Gading Rejo Utara, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Kapolsek Gading Rejo, Ibtu Ai Tobing mengungkapkan, peristiwa yang menggemparkan itu diketahui ketika pemilik mencium aroma benda terbakar, tepatnya di bagian tempat cuci piring yang terletak di bagian depan. Setelah dicek, ternyata tempat cuci piring korban terjadi kebakaran kecil. Api membakar tempat cuci piring yang terbuat dari kayu dan tower air, tower plastik warna orange, dan mesin cuci yang tidak terpakai. Api juga sempat membakar bagian atap yang terbuat dari fiber. Atas kejadian itu, pemilik bersama warga sekitar berusaha memadamkan api yang tidak seberapa besar. Selang tidak berapa lama, 2 unit mobil pemadam kebakaran datang membantu memadamkan api. Kasih Kesiapsiagaan BPBD Pringsewu Agus Purnomo mengungkapkan, 2 unit damkar bersama TRC langsung meluncur ke lokasi kebakaran setelah mendapat laporan via telepon. Sesampai di lokasi, api sudah padam oleh warga dengan menggunakan peralatan seadanya. Satgas BPBD kemudian langsung melakukan pendinginan serta pendataan. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menggegerkan warga sekitarnya. Karena tempat tersebut tidak ditempati pada malam hari, hanya ditempati pagi hari sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat dan digunakan untuk menjual nasi uduk. Akibat peristiwa kebakaran ini, korban mengalami kerugian mencapai Rp1.500.000, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berita selanjutnya, seorang mahasiswi meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalin Sumnatar. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan AKP Edwin Widyadiro Tasyaputra mengatakan seorang mahasiswi meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka berat di bagian kepala. Sebelumnya diberitakan terjadi laka lantas di Jalan Lintas Sumatera kilometer 20 hingga 21 Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat 3 Desember 2021 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terlibat yakni truk tronton berwarna hijau dengan nomor polisi BE 9430YU dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi BE 2599RA. Korban meninggal 1 orang yang merupakan seorang mahasiswi bernama Emi Mardiana berusia 20 tahun. Merupakan warga Dusun Bumi Jaya, Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Korban mengalami luka berat di bagian kepala, pecah pada bagian kepala. Korban meninggal dunia di TKP dan langsung dibawa ke RSUD Abdul Muluk, Bandar Lampung. Edwin menjelaskan kronologi kejadian yang merenggut nyawa mahasiswi tersebut. Motor Honda Beat yang dikendarai oleh Hemi berjalan dari Bandar Jaya menuju arah Bandar Lampung, berjalan dengan kecepatan sedang. Sesampainya di kilometer 20 hingga 21 Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terdapat lubang di tengah jalan. Lanjut Edwin mengatakan akibat menabrak lubang tersebut, motor mahasiswi itu terpental ke arah kanan. Lalu pada saat bersamaan dari arah yang sama, muncul truk tronton berwarna hijau yang dikemudikan oleh Rizky Iman Suwandi
berusia 28 tahun warga Dusun Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Berita selanjutnya, Tekap 308 Polres Tubaba bekuk tersangka penipuan dan penggelapan. Seorang warga Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah dibekuk Tekap 308 Polres Tulang Bawang Barat karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan di wilayah Tubaba. Tersangka adalah Harun berusia 35 tahun warga Sumberjo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah. Kapolres Tubaba AKBP Sunhot Pesilalahi melalui Kasat Reskrim AKP Freddy Aprisaputra mengutarakan tersangka dibekuk dilantaran telah melakukan penipuan dan penggelapan 2 unit handphone dan sebuah kendaraan roda 2 milik Firman Andrawan. Pelaku ditangkap Selasa 30 November 2021 dengan barang bukti yang disita sepeda motor merek Yamaha Vision milik korban. Tersangka Harun ditangkap saat bersembunyi di Kabupaten Mesuji. Freddy membeberkan tindak pidana penipuan yang dilakukan tersangka Harun. Itu bermula ketika Harun datang ke kediaman Eko Budiono di Tiuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tubaba pada 31 Oktober lalu untuk membayar hutang. Saat itu Firman Andrawan sedang berada di kediaman Eko Budiono yang tidak lain sepupunya sendiri. Ketika Firman Andrawan sedang terlelap tertidur di ruang tamu, Harun membangunkannya untuk meminjam kunci motor dan handphone miliknya. Karena percaya dalam kondisi setengah sadar karena masih terlelap tidur, Firman meminjamkan kepada Harun. Namun ketika Firman Andrawan terbangun sekitar 1 jam kemudian, kendaraannya belum juga tiba. Bahkan kedua handphone yang diletakkan di samping televisi juga ikut raib. Karena masih merasa tertipu, akhirnya Firman Andrawan melaporkan ke petugas kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh petugas, ternyata Harun memang kerap melakukan aksi kriminalitas bersama rekan-rekannya. Hasil pengembangan Tekap 308 juga menangkap keempat rekannya yang berinisial BA, MU, NG, dan ER. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Harun terpaksa menghuni jeruji besi dengan jeratan pasal 378 dan 372 KUH pidana terkait penipuan dan penggelapan, serta keempat rekannya dijerat pasal 480 KUHP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.